Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elza Navitasari, NPM A1L 018057 dari Prodi Bimbingan dan Konseling, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan mental perilaku akibat penggunaan dari zat adiktif. Yang mana zat adiktif ini seperti nafza, yang mana nafza ini sendiri terdiri dari 7 bentuk, yang mana yang pertama itu adalah heroin. Heroin ini adalah bentuk bubuk yang mana umumnya digunakan untuk biasanya di cara penggunaannya itu disuntik. Kemudian itu sabu. Sabu adalah bubuk kristal yang dihisap dengan menggunakan bom. Selanjutnya itu ada ekstasi. Ekstasi ini adalah pil yang ditelan. Biasanya itu ada di diskotik dan klub-klub malam. Kemudian itu ada ganja. Yang ganja ini adalah daun kering yang dilinting, ibaratkan seperti lintingan rokok, yang mana itu dihisap. Kemudian ada kokain. Kokain ini adalah bubuk putih yang mana biasanya digunakan dalam bentuk disuntik tunggal ataupun dicampur. Kemudian selanjutnya ada benzodiazepin, yang mana itu adalah pil penenang yang mana biasanya itu digunakan dengan cara ditelan. Kemudian ada yang namanya itu pil koplo. Pil koplo ini adalah berbagai jenis pil yang tanpa tujuan medis secara jelas seperti Antane, Antimo, dan Somadril. Kemudian gangguan terkait zat DSM ini adalah menurut DSM-V, gangguan pengguna zat. Yang kedua itu gangguan akibat terinduksinya zat, yang mana gangguan akibat terinduksinya zat ini ada 3. Yang mana yang pertama itu adalah intoksikasi, yang kedua adalah withdrawal, kemudian ada yang ketiga itu adalah gangguan mental lainnya yang terkait terinduksi oleh obat atau zat-zat lainnya. Kemudian gangguan ini biasanya dibagi menjadi 3, yang mana itu adalah ringan, sedang, sampai berat. Itu tergantung gejala yang dialami oleh si pemakai. Kemudian ICD-10 atau PPDGJ 3 dan DSM-V atau kelima, yang mana di antaranya itu ada DSM, intoksikasi, gangguan pengguna zat, withdrawal atau putus zat, kemudian ada delirium, kemudian ada gangguan psikotik, gangguan neokognitif, kemudian ada namanya amnesik, kemudian gangguan mood, gangguan cemas, gangguan seksual, gangguan tidur, sampai diklasifikasikan pada gangguan psikiatri terkait. Yang mana Undang-Undang tentang narkotika ini ada pada Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, yang mana terdiri dari 3 golongan. Golongan yang pertama itu adalah hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan untuk terapi, yang mana potensinya sangat tinggi, kemudian sangat ketergantungan. Contohnya itu seperti opium, kokain, dan ganja. Kemudian ada golongan kedua, yaitu untuk pengetahuan terapi yang diantaranya juga potensi tinggi dan ketergantungan. Contohnya itu adalah morfin dan petidin. Kemudian yang golongan ketiga, ilmu pengetahuan banyak digunakan dalam bentuk terapi. Tadi seperti yang saya sampaikan, itu ada potensi ringan, dan di sini ada potensi yang ringan dan ketergantungan. Seperti contohnya itu adalah kodein. Kemudian ada undang-undang tentang psikotropika, yang mana terdapat pada Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1997, yang mana itu terdiri dari 4 golongan. Yang golongan pertama itu adalah halusinogen psikoterapi, yang mana digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak untuk diterapi. Yaitu adalah ada potensi sangat kuat dan sindroma, yang mana ketergantungan. Contoh halusinogen psikoterapi ini adalah MDMA atau ekstasi, metafemin, sabu, dan lain sebagainya. Kemudian golongan kedua itu adalah stimulansi psikoterapi, yang mana berkhasiat untuk pengobatan yang dapat untuk terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan juga, yang mana itu ada potensinya itu sangat kuat,
Kemudian sindroma atau ketergantungan, yang mana contohnya itu adalah metilfenidat dan Ritalin. Kemudian adalah golongan ketiga. Golongan ketiga inilah sedatif psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, yang mana potensinya itu sedang. Kemudian sindroma kalau seandainya tergantungan. Kemudian contohnya itu adalah fenobarbital. Kemudian golongan keempat itu ada anti-ansietas atau psikoterapi yang berhubungan dengan pengobatan dan sangat luas yang digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Potensinya itu ada ringan, sindroma, kemudian ketergantungan, yang mana contohnya adalah diazepam dan clobazam. Jadi untuk ini tadi, tidak semua psikoterapi itu masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Psikoterapi. Namun di luar Undang-Undang Nomor 5 Psikoterapi ini juga ada. Kemudian faktor penyebab seorang menggunakan ganja. Biasanya itu ada 3 faktor, yang mana faktor individu, keluarga, disharmoni, kemudian lingkungan. Yang mana individu ini terdiri dari biasanya itu gen, kemudian gangguan kepribadian, kemudian cemas, kemudian depresi. Nah, yang kedua itu keluarga disharmoni, yang mana keluarganya ini tidak harmonis sehingga membuat seorang itu melakukan atau menghisap sebuah zat adiktif. Kemudian lingkungan yang per grup zat obat-obatan, yang mana lingkungannya ini sudah terbiasa dengan obat-obat zat adiktif dan sebagainya. Kemudian penyalahgunaan dan ketergantungan ini biasanya seperti minuman keras atau alkohol, kemudian ada amfetamin, kemudian ada kafein, kanabis, kemudian ada kokonan, kemudian ada halusinogen, kemudian ada inmalan, kemudian ada nitosis, kemudian ada pensikulin, kemudian ada sedatif, hipnotik, dan andoltid. Nah, jadi itulah tadi penyalahgunaan tergantungan yang mana membuat seseorang itu melakukan atau menghirup yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian latar belakang individu yang menyalahgunakan zat psikoaktif, yang mana satu itu adalah faktor individu. Faktor individu ini contohnya itu adalah ingin tahu dan ingin mencoba. Seseorang yang mempunyai keinginan atau keinginan tahu yang sangat besar itu biasanya akan sangat besar pengaruhnya. Kemudian tidak bisa menolak ajakan teman. Jadi temannya ini mengajak dia untuk mengonsumsi zat psikoaktif ini atau zat adiktif ini. Jadi karena merasa tidak enak, jadi seseorang ini melakukan hal tersebut. Kemudian adalah low self esteem atau harga diri, kurangnya harga diri. Jadi kurangnya harga diri ini juga berpengaruh seseorang untuk menyalahgunakan zat psikoaktif atau adiktif ini. Kemudian low self confidence, yaitu kemudian sikap memberontak terhadap peraturan. Seorang yang nakal atau yang memberontak terhadap aturan ini biasanya juga cepat terpengaruh dengan dengan individu-individu lainnya. Kemudian identitas diri yang kabur, jadi tidak mempunyai identitas diri yang secara padat gitu. Kemudian mengalami depresi atau cemas. Seorang yang mengalami depresi atau cemas cenderung akan mengonsumsi apapun yang dia lihat sekiranya itu bisa menenangkan dirinya. Kemudian lambing perkasa. Kemudian itu kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah contohnya komunikasi dengan orang tua yang kurang. Jadi karena tidak ada kekurangannya komunikasi dengan orang tua, dan orang tua juga tidak memberikan pengajaran tentang hal tersebut, makanya anak tersebut melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Kemudian orang tua dominan atau otoriter. Nah, jadi orang tua yang otoriter atau tidak memberikan kebebasan pada anak juga membuat seorang anak ini ingin mencoba keluar, jadi menyalahgunakan zat-zat tersebut. Kemudian lingkungan sekolah yang kurang tertib.
lingkungan sekolah yang kurang tertib ini bisa membuat seorang itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kemudian ada fasilitas sekolah yang minim, sehingga seorang murid atau siswa ini mengonsumsi zat-zat adiktif ini. Kemudian itu adalah faktor tersedianya zat psikoaktif yang mana mudah mendapatkan illicit drug. Selanjutnya itu adalah tanda dugaan memakai zat. Tanda-tanda seseorang yang memakai zat ini itu adalah yang pertama adalah tingkah lakunya yang ganjil, misalnya kontak mata menghilang tiba-tiba. Kemudian ada egosentris, kemudian tidak mampu berkonsentrasi atau prestasi belajarnya menurun. Itu juga adalah tanda-tanda dugaan seorang memakai zat adiktif tersebut. Jadi kemudian adalah mood yang berubah begitu cepat. Sekarang dia bilang iya, dan kemudian yang akan datang itu tidak. Jadi moodnya itu cepat-cepat berubah. Kemudian sering izin datang terlambat atau pulang cepat, karena pasti banyak alasan-alasan yang dia berikan untuk keluar dari sekolah untuk mengonsumsi zat-zat tersebut. Kemudian terlambat mengumpulkan tugas, kualitas lebih rendah dari kemampuan yang sesungguhnya, yang mana biasanya balik lagi ke prestasi belajar yang menurun, yang artinya anak ini sudah kecanduan untuk melakukan hal-hal tersebut lagi. Kemudian barang pribadi hilang dengan penjelasan yang kurang masuk akal. Jadi dia pura-pura barangnya hilang, padahal itu mungkin bisa jadi dijual untuk membeli zat-zat tersebut. Kemudian mengabaikan tanggung jawab yang harusnya dia membantu sebagai seorang siswa, akhirnya dia melepaskan hal tersebut. Kemudian itu ada terminologi yang akan digunakan dalam penggunaan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat. Yang pertama itu adalah habituasi, yang mana keadaan bergantung pada suatu saat tanpa timbulnya gejala-gejala fisik jika zat itu dihentikan. Kemudian kedua itu adalah adiksi, yang mana keadaan ketika penggunaan zat tersebut secara teratur, sering dan cukup banyak dihentikan bisa mengalami gejala fisik dan mental. Yang ketiga itu ketergantungan psikis, yang mana ketergantungan psikis ini adalah keadaan ketika penggunaan zat berhenti mengalami keinginan yang sangat kuat untuk menggunakan zat tersebut sehingga meskipun tidak mengalami gejala fisik. Selanjutnya itu adalah ketergantungan fisik, yang mana jika mengurangi penggunaan zat mengalami gejala putus zat, yang mana jika ditandai dengan adanya toleransi. Nah, yang terakhir itu adalah toleransi, suatu keadaan ketika untuk memperoleh efek zat seperti semula diperlukan jumlah atau dosis yang semakin lama semakin banyak. Kemudian kita masuk ke alkohol. Alkohol adalah telah digunakan sejak 5.000 tahun yang lalu, bagian upacara di Babilonia atau Yunani dan Roma, yang mana digunakan untuk bersenang-senang. Nutrisi dan obat awalnya berupa bir dan anggur, yang mana penyuling alkohol ini tercatat 1400 di Irlandia, yang mana tahun 1800 digunakan di Eropa dan Amerika. Kemudian pada Perang Dunia I, alkohol ini dilarang di Amerika tahun 1933, yang mana dilegalkan kembali. Kadar dan pengaruh alkohol. Jadi kadar dalam alkohol dalam darah itu ada 20-30 mg dan lainnya. Kemudian ada 30 ml sampai 80 ml. Kemudian 80-20 ml. Kemudian sampai next kita bicara cadel itu sampai 200, kadar alkohol yang dalam darahnya itu ada 200-300 mg. Kemudian yang terakhir gangguan pada tanda vital yang kemungkinan meninggal dunia, yang mana kadar alkoholnya itu ada lebih besar dari 300 mg. Jadi standar unit minimum beralkohol itu adalah 1 cc atau 10 gram, yang mana alkohol absolut juga 2 pint atau lebih kurang 284 mili, yaitu bir. Yang mana alkohol ini minuman dengan kimiawi etil atau alkohol atau etanol, yang mana lazim disebut sebagai minuman keras. Yang contohnya itu adalah bir,
whisky, vodka, brandy, kondak, anggur, dan minuman tradisional seperti brem, ciu, tua, dan arak, dan lain-lain sebagainya. Kemudian peraturan Kemenkes nomor 86 garing Menkes per garing 4 garing 77 menggolongkan minuman beralkohol menjadi golongan A atau kadar etanol 1-5% melebihi bir dan sandi. Golongan B adalah kadar etanol 5-20% yaitu anggur. Kemudian golongan C itu adalah kadar etanol 20-55 yaitu brandy dan whisky. Kemudian intoxikal alkohol, yang mana intoxikal alkohol ini adalah gangguan kesadaran fungsi kognitif, persepsi, afektif, dan perilaku daya nilai yang terganggu. Kemudian perasaan atau afek emosi yang labil perilakunya. Kemudian yang ketiga, agresi fungsi sosial dan pekerjaan terganggu. Nah, kemudian itu ada intoksikasi ringan, yaitu contohnya seperti euforia, cadel, dysarthria, drowsiness, nystagmus, ataksia hipoglemik. Kemudian itu ada intoksikal berat, yang mana itu adalah seperti stupor, koma, kejang-kejang, hipotema, berhentinya pernapasan, kemudian bradikardia, hipotensi. Kemudian itu ada intoksikasi sangat berat seperti koma dengan refleks negatif dan bahkan aktivitas pun terganggu. Putus alkohol, yang mana kriteria diagnostik DSM-5 yaitu yang pertama adalah penghentian penggunaan alkohol yang berat dan lama. Yang kedua itu adalah 2 atau lebih tanda-tanda berikut yang terjadi dalam beberapa jam sampai ke beberapa hari setelah penghentian atau gaya penggunaan alkohol seperti pada kriteria A. Yang pertama itu adalah hiperaktivitas otonom atau berkeringat nadi, itu sampai 100 kali per menitnya. Kemudian ada tremor tangan yang meningkat, kemudian insomnia, mual dan muntah. Kemudian ada halusinasi, visual halus, taktil atau auditorik, yaitu atau ilusi. Yang mana agitasi psikomotor, kemudian ada ansietas, kejang tonik klonik atau umum, yang mana tanda-tanda atau gejala pada kriteria B ini menyebabkan tanda atau gejala yang tidak berhubungan dengan dapat menunjukkan. Jadi penyebab dalam bidang sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Penderitaan atau kondisi medis lain itu dan tidak dengan gangguan mental ini termasuk putus zat. Kemudian itu ada delirium tremens. Yang pertama itu ada kegawat daruratan moralitas tinggi, kemudian penghentian penggunaan alkohol pada penderita riwayat alkohol selama berapa tahun. Selanjutnya itu adalah sindroma Wernicke atau Kostrak, yaitu gangguan kekurangan vitamin B1 yaitu berat. Asikorbut merupakan fase akut atau sindroma Korsakoff merupakan encephalopati. Selanjutnya itu adalah fase pengobatan, yang mana fase pengobatan ini ada 3, yaitu penanganan, kemudian gangguan yang berasal dari konsumsi alkohol yang berlebihan, dan salah satu fungsi tiamin. Selanjutnya itu adalah opioid, yang mana opioid ini merupakan segolongan zat yang baik akamia atau sintesis yang berhubungan dengan opiat opiat ini komponen alkohol yang terdapat pada tanaman opium poppy, yang mana pemakaian opiat ini dengan cara dragon atau dihisap dengan bibir melalui gulingan kertas dan plastik, kemudian disining atau dihisap dengan di hidung, kemudian ada puff atau dimasukkan ke dalam rokok. Nah, selanjutnya itu ada tanda-tanda dan gejala intoksikasi amfetamin, yang mana itu ada cortex cerebri, kemudian serotonin, sistem limbik atau batang otak, peningkatan kesadaran. Kemudian ada cardiovascular, yang mana itu terdiri dari palpitasi, angina, aritmia, dan hipertensi. Kemudian ada respirasi bronkodilasi, kemudian ada
renal diaris, kemudian ada endokrin, libido itu berubah impotensi. Kemudian pada yang putus amfetamin inilah ada 3 fase, yang mana ada fase awal dan fase menengah, kemudian fase akhir. Fase awalnya itu seperti depresi, agitasi, kemudian kalau fase menengah itu adalah menurunnya energi mental, cepat keletihan dan berkurangnya minat terhadap lingkungan. Kemudian terakhir itu adalah menurunnya drug craving atau relapse. Nah, jadi selanjutnya itu ada ganja. Ganja adalah berasal dari tanaman Cannabis sativa, yaitu zat psikoaktif delta 9 THC pada daun atau ranting pucuk tanaman yang betina yang sedang berbunga. Jadi dapat dimakan, diseduh seperti teh atau rokok. Kemudian THC dapat dideteksi pada urin sampai 1 minggu setelah penggunaan terakhir. Kemudian itu ada kriteria diagnostik atau intoksikasi di ganja, yang mana ada 4 tanda-tandanya, yaitu kriterianya itu penggunaan ganja baru-baru ini, kemudian masalah perilaku atau perubahan psikologis, yang mana gangguan koordinasi motorik. Kemudian 2 atau lebih tanda-tanda gejala yang terjadi dalam 2 jam setelah pemakaian ganja, itu ada konjungtiva hyperemesis, kemudian ada peningkatan nafsu makan, mulut kering, dan takikardia. Kemudian tanda atau gejala yang tidak berperan dalam kondisi medis lain dengan kondisi medis lain dan tidak dapat dijelaskan dengan gangguan mental lainnya, termasuk putus zat lain namanya. Kemudian kriteria putus ganja menurut DSM-5, penghentian pemakaian berat dengan lama, misalnya bisa memakai setiap hari atau hampir lebih dari itu. Kemudian ada 3 atau lebih tanda atau gejala berikut yang terjadi dalam kurang lebih 1 minggu setelah pemakaian, yaitu ada iritabil atau marah atau agresi, kemudian gugup atau ansietas, kemudian sulit tidur, penurunan nafsu makan atau berat badan yang menurun secara drastis, kemudian cemas, mood, kemudian cepat depresi, kemudian minimal 1 gejala fisik berikut yang menyebabkan ketidaknyamanan, nyeri perut atau tremor, berkeringat, demam, sampai menggigil dan ataupun sampai nyeri kepala. Jadi tanda-tanda atau gejala pada hal tersebut menyebabkan penderitaan atau hendaknya dalam bidang sosial, pekerjaan, dan fungsi lainnya itu dikurangi. Kemudian ada komorbiditas, yang mana hubungan antara ketergantungan nafza dengan gejala psikiatri. Jadi penyalahgunaan nafza ini adalah gejala psikiatri dan gejala mirip gangguan psikiatri lainnya. Nah, jadi penyalahgunaan nafza ini adalah gejala psikiatri atau gejala yang mirip gangguan psikiatri lainnya, yang mana selanjutnya itu ada penggunaan akut atau menahun, yaitu gejala-gejala yang mirip dengan berbagai gejala psikiatri. Kemudian penggunaan nafza dapat minimalisasi atau mengaspirasi atau perkembangan gangguan psikiatri yang sudah ada. Kemudian penggunaan nafza dapat menutupi gejala-gejala psikiatri lainnya. Sering dianggap pasien menggunakan nafza dengan maksud menyingkirkan gangguan psikiatri yang dialami. Kemudian gejala putus nafza, withdrawal symptom, dapat menimbulkan gejala-gejala psikiatri. Kemudian gangguan psikiatri dan ketergantungan nafza secara independen dapat terjadi bersama-sama atau dual diagnosis. Hal ini bisa saja terjadi. Kemudian perilaku pasien psikiatri menyerupai gejala-gejala akibat penggunaan nafza. Nah, jadi perjalanan penyakit dan diagnosis itu adalah penyembuhan pada kecanduan memang bisa terjadi pada beberapa pecandu yang mempunyai motivasi baik. Kemudian tetapi kebanyakan pecandu ini adalah meneruskan penyalahgunaan mereka sampai bertahun-tahun lamanya, sampai tidak memikirkan kesehatan tubuh mereka sendiri. Kemudian manajemen ketergantungan membutuhkan keseimbangan kombinasi terhadap terapi farmakologik atau obat-obatan, psikoterapi, rehabilitasi psikososial, dan intervensi penggunaan resiko. Itulah penjelasan dari saya untuk kesehatan mental. Itu adalah tadi sudah saya jelaskan di awal. Gangguan mental perilaku yang disebabkan oleh
penggunaan zat-zat adiktif lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa menjadi tolak ukur kita agar tidak menggunakan hal-hal yang seperti ini. Semoga bisa meminimalisir hal-hal yang terjadi seperti ini ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.